Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Selamat pagi berkat dalam Pak Oki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, semua baik tentunya ya. Semua sehat ya. Tidak ada yang sakit ya. Semua pintar jaga kesehatan. Nah tadi Pak Oki sudah memberikan tugas untuk mengerjakan LKS-nya. Apakah sudah dikerjakan? Semua sudah mengerjakan ya. Sekarang sudah disiapkan semua bukunya? Kalau sudah, sekarang kita langsung aja ya, kita bahas nih. Nah, pembahasan soal tema 5 subtema 3. Kita sudah sampai pembelajaran berapa ya? 5. Pembelajaran 5. Ya, betul sekali. Sekarang kita langsung saja mulai dari A pilihan ganda. Coba A pilihan ganda nomor 1 Nadine, nomor 1 Din. Tari serapan 12 adalah tari daerah A, Sumatera Utara. Iya, nah serampang 12 itu adalah contoh tari dari Sumatera Utara. Pastinya Sumatera Utara itu tidak hanya memiliki tari serampang 12 ya, pasti ada contoh tari lainnya. Ini soalnya tentang tari serampang 12, berarti itu dari Sumatera Utara. Kalau coba lihat yang B itu daerah istimewa Yogyakarta. Apa ya contohnya ya? Contoh tari dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang tahu? Jawa. Bedaya, betul sekali. Lalu Jawa Barat, ada yang tahu contoh tari dari Jawa Barat? Jaipong. Siapa itu yang jawab? Betul sekali itu, Jaipong. Nah, pintar. Jaipong. Jaipong itu merupakan contoh tari dari Jawa Barat. Lalu Papua. Ada yang tahu? Papua tari apa contohnya? Tari musyo. Betul, Morin, tari musyo. Lalu ada juga tari selamat datang. Nah, itu dari Papua ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh tari daerah. Nah, dari Banyuwangi juga ada. Tari apa ya dari Banyuwangi ya? Yang paling populer. Tari gandrung. Itu sudah sampai ke luar negeri itu ya, tari gandrung. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 coba Ceverly, nomor 2 Ceverly. Kita bercerita tentang tari dan lagu daerah kepada teman-teman. Teman-teman kita sebaiknya mendengarkan cerita kita dengan tenang. Iya, betul. Ini D, mendengarkan cerita Dita dengan tenang. Nah, kalian juga ya, kalau misalnya ada teman kalian menceritakan tentang kebudayaan daerahnya, kalian juga harus mendengarkan cerita teman kalian itu dengan tenang. Dengarkan dengan tenang, itu merupakan contoh perilaku yang menunjukkan apa? Persatuan itu hanya harus mendengarkan dengan tenang. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Coba Catherine, nomor 3 Catherine. Ibu memotong kue coklat menjadi 18 potongan sama besar. Ibu memberikan 8 potongan kue ke Ibu juga memberikan 6 potongan kue kepada nenek. Bagian kue yang diberikan bibi dan nenek adalah D14/18. D14/18. Nah, sekarang coba kita lihat bersama dulu ya. Ibu memotong kue coklat itu menjadi berapa potongan?
18 potongan, betul sekali. Yang diberikan kepada Bibi itu berapa potongan ya? 8 potongan. Berarti berapa bagian yang diberikan kepada Bibi? Berapa bagian yang diberikan kepada Bibi? 8/12. Lalu Ibu juga memberikan kuenya kepada nenek. Berapa potongan yang diberikan kepada nenek ya? 6 potongan. Berarti yang diberikan kepada nenek itu berapa bagian? 6/18. 6/18. Lalu ini yang ditanyakan itu adalah bagian kue yang diberikan kepada Bibi dan nenek. Nah, berarti berapa seluruhnya yang diberikan kepada Bibi dan nenek itu? Caranya bagaimana? Ditambah. Berapa tambah berapa? 8 tambah 6. 8/18 ditambah 6/18. 6/18. Lalu 8 ditambah 6/18 hasilnya adalah D. 14/18. Betul tadi Catherine ya. Itu caranya. Nah, itu caranya. Karena ini pilihan ganda, tinggal memilih jawabannya. Beda dengan untuk jawaban kalau di soal uraian seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Ya, nomor 4 coba mantap, Bro. Mana ini mantap, Bro ini? Melvi. Melvi mantap, Bro. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia dalam uraian berkaitan dengan cara berpakaian. Cara Uraiannya dibaca dulu baca. uraiannya, Melvi, dibaca dulu uraiannya ya. Saat siang hari cuaca cerah, sinar matahari begitu terik. Dia pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sampai di rumah, seragam dia sedikit basah karena keringat. Dia segera mengganti seragam dengan kaos. Dia merasa nyaman mengenakan kaos saat cuaca cerah. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia dalam uraian berkaitan dengan cara A. Berpakaian. Betul, A. Berpakaian. Nah, di sana saat cuaca cerah itu Lia itu mengenakan kaos ya. Nah, karena udaranya pasti terasa panas dan bisa kalau panas itu tubuh mengeluarkan keringat. Kalau kaos itu kan bisa menyerap keringat ya. Hanya memilih pakaian kaos seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut. Coba yang nomor 5. William Iri bilang bos. Kalimat berikut yang sesuai dengan uraian adalah B. Dan nyaman mengenakan kaos saat cuaca cerah. Iya, betul. Jawabannya adalah yang B ya. Tuh, Lia nyaman mengenakan kaos saat cuaca cerah. Ini pernyataan atau kalimat yang tepat, yang sesuai dengan uraian yang telah dibaca Melvi tadi. Ya. Nih, Lia nyaman mengenakan kaos saat cuaca cerah. Pilihan A, C, dan D itu tidak sesuai ya. Yang paling sesuai adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Coba Felicia, bisa Felicia ya. Nomor B isian Felicia. Buat jadi pemungkir memang killer gitu ya. Butet Citop Kaan
Dan dan Abuse termasuk keberagaman lagu daerah. Betul sekali, Felicia, keberagaman lagu daerah. Ini Butet, Sipatokaan, dan Apuse itu merupakan contoh keberagaman lagu daerah. Tentunya masih banyak lagi ya contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, misalnya kalian tinggal ini di Banyuwangi ya. Apa lagu daerahnya ya? Indonesia. Indonesia. Lagu daerah dari Banyuwangi, siapa yang tahu? Indonesia Maria. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang jawab tuh? Morin apa Morin? Umbul-umbul Belambangan. Umbul-umbul Belambangan, betul. Pernah mendengarkan lagunya itu? Juga belum pernah ya, tinggal di Banyuwangi kok belum pernah dengar lagu Umbul-umbul Belambangan. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tentunya lagu daerah di Indonesia itu masih banyak contoh lainnya lagi ya. Sekarang kita lanjut. Dev, nomor 2, Dev. Naila membantu Vika mempelajari tari daerah. Naila telah menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan. Betul, perilaku yang menunjukkan persatuan. Nah, itu. Naila itu membantu Vika untuk mempelajari tari daerah. Ini saling membantu karena temannya tidak bisa dan mungkin ingin ya, ingin bisa mempelajari tari daerah lainnya. Jadinya mengajarkan itu. Jadinya itu merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Braden. Kak Mala memotong pepaya menjadi 16 potongan sama besar. Kak Mala makan 3 potongan pepaya. Kemudian Kak Mala makan lagi 2 potongan pepaya. Bagian pepaya yang dimakan Kak Mala seluruhnya adalah 5/16. Coba sekarang kita lihat ya, 5/16 tadi ya. Kak Mala itu memotong pepaya menjadi berapa bagian ya? 16 bagian ya. Lalu Kak Mala makan berapa potong dulu? 3 potongan. 3 potongan. Berarti berapa bagian itu yang dimakan pertama? 3/16. 3/16. Lalu Kak Mala makan lagi. Berapa potong yang dimakan lagi? 2 potong. Nah, 2 potong. Berarti berapa bagian itu yang dimakan? 2/16. 2/16. Sekarang yang ditanyakan itu keseluruhannya. Nah, berapa bagian keseluruhan pepaya yang dimakan Kak Mala ya? Bagaimana caranya? 5/16. Ditambah. Berapa ditambah berapa? 3 ditambah 3/16 ditambah 2/16. 3/16 ditambah 2/16. Lalu penyebutnya sudah sama per 16. Sekarang yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Berapa tambah berapa? 3 tambah 2. 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5. Nah, jadi berapa bagian seluruhnya? 5/16. Betul. Nah, itu jawabannya ya. Betul tadi jawabannya. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Devon, coba Devon, nomor berikutnya, Von. Nenek memotong kue lapis menjadi 22 potongan sama besar. Nenek memberikan kue kepada ibu dan bibi. Ibu dan bibi masing-masing menerima 10/22.
Bagian-bagian kue yang diberikan kepada ibu dan bibi adalah berapa, Devon? Mana Devon ini ya? Berapa, Pon? Nah, sekarang kita hitung bersama dulu ya. Kita hitung bersama. Nenek itu memotong kue lapis menjadi berapa bagian dulu? 22 potongan. 22 potongan. Ya, 22 potongan sama besar. Nah, lalu nenek itu memberikan kue lapis itu kepada siapa? kepada bibi. Nah, kepada ibu dan bibi. Nah, ibu dan bibi itu masing-masing menerima 10/22 bagian. Berarti ibu mendapatkan 10/22 bagian. Bibi juga mendapatkan 10/22 bagian. Nah, karena masing-masing mendapatkan 10/22 bagian. Sekarang yang ditanyakan itu adalah bagian kue yang diberikan kepada ibu dan bibi seluruhnya itu jadinya berapa ya yang diberikan kepada ibu dan bibi? 10/22. 10/22. 10/22. Nah, caranya dulu bagaimana caranya? 10/22 ditambah 10/22. Ya, betul. 10/22 ditambah 10/22. Sama dengan berapa tambah berapa? 10/22. 10/22. Ya, 10 ditambah 10 itu adalah 20. Jadi 20/22. Bagian kue yang diberikan kepada ibu dan bibi itu semuanya adalah 20/22. Nah, itu ya, tahu caranya ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Kalau ini soal isian, berarti yang diminta hanya langsung jawabannya, kalian tulis langsung jawabannya. Kalau uraian baru nanti sama cara-caranya tersebut. Jawab, terus ada kesimpulan. Jadi, itu merupakan kesimpulannya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 20/22. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Coba Gede Narendra. Di kartus itu loh yang kamu isiin boneka nenek. Pakaian tipis nyaman digunakan saat cuaca cerah karena udara terasa panas. Ya, betul sekali. Pakaian tipis itu nyaman digunakan saat cuaca cerah. Nah, saat cuaca cerah itu udara itu terasa bagaimana? Panas. Nah, kalau panas itu di rumah nggak mungkin ya kalian malah mengenakan pakaian yang tebal, nanti malah semakin panas, semakin berkeringat nanti, makanya memilih pakaian yang tipis. Seperti misalnya contohnya adalah kaos. Nah, baju kaos itu ya. Itu Semuanya pakaian yang betul, tipis. Ya, sekarang kalau sudah coba kalian tuliskan nilai kalian. Sudah lama tidak menuliskan nilai ini ya. Sudah lama belum menuliskan nilai. Sekarang coba dituliskan nilainya. Sekarang Pak Aki bacakan nilainya satu persatu. Melvi 100, Dave 100, Michael 100, Catherine 90, Maureen 100, Jocelyn 100, Nathan 1, 2, 3. Waduh, ini berhitung ini malahan. Devon 80, Clevita 100, Nathanael 100, Tasya 90, William 100, Bos, Jocelyn 100, Sydney 100. Sydney ini 10 O ini ya.
Sydney 100 itu maksudnya. Braden 90. Felicia berapa Felicia? Ada. Mana Felicia ya? 100 bos. Felicia dapat berapa? Kalau Felicia kok nggak ada ini? Mute-nya nggak dibuka. Ada Felicia. 100. 100 ya. Nah, itu nilai-nilai kalian sudah. Mavelyn. Braden ini 90 tadi. Sinda, Louis 100, Nadine 90, Gede 100, Pincello 100. Mavelyn. Mavelyn 90. Felicia izin ke kamar mandi, Pak. Ya. Di kamar mandi nanti kembali lagi ya. Kita ikuti lagi ya Felicia. Dah, kalau sudah sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan C uraian. Persiapkan untuk mengerjakan C uraiannya. Kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti dicocokkan apakah sudah sesuai jawabannya atau belum. Kalau misalnya belum sesuai, bisa kalian tulis lagi jawabannya. Itu ya. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Tulislah 3 perilaku yang menunjukkan persatuan terkait keberagaman tari dan lagu daerah. Ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan terkait keberagaman tari dan lagu daerah. Ini ya, misalnya mempelajari tari dan lagu daerah lain bersama teman-teman. Nah, ini kalian harus mau mempelajari tari dan lagu daerah lain bersama teman-teman ya. Biar kalian menambah pengetahuan kalian tentang keberagaman budaya di Indonesia. Seperti itu. Lalu menari dan menyanyi bersama teman dengan rukun dan kompak. Ini saat belajar itu kalian harus rukun dan kompak. Tidak ada yang bertengkar. Kompak itu gerakannya sesuai semua, itu ya. Kalau misalnya sudah sekolah, sudah seperti biasa, masa pandemi telah dilalui, nanti ada ekstra tari ya, ekstra tari. Kalian bisa mengikuti ekstra tari tersebut di sekolah tentunya ya. Lalu membantu teman yang mengalami kesulitan saat belajar tari dan lagu daerah. Misalnya saat belajar tari dan lagu daerah, ada teman yang kesulitan, sebaiknya kalian membantunya untuk mengajarinya. Seperti itu ya. Ini contoh perilaku yang menunjukkan persatuan terkait keberagaman tari dan lagu daerah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 2. Nomor 2. Budian, nah ini Budian memotong kue menjadi 20 potongan sama besar. Nah, punya kue ini Budian ini ya. Dipotong menjadi 20 potongan sama besar. Lalu Budian mengambil 5/20 bagian untuk disajikan kepada tamu. Nah, ada tamu yang datang, itu disajikan 5/20 bagian. Lalu Budian mengambil lagi 10/20 bagian yang diberikan kepada tetangga. Nah, 10/20 bagiannya itu diberikan kepada tetangga. Lalu yang ditanyakan itu adalah berapa bagian kue yang telah diambil Budian. Nih, ini merupakan soal cerita karena ini merupakan uraian. Nah, ini ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Ya, jawab. Nah, ini bagian kue yang diambil untuk tamu itu ada 5/20. Lalu bagian kue yang diambil untuk tetangga itu 10/20 bagian.
Lalu ini yang ditanyakan, bagian kue yang telah diambil Budian. Nah ini, tadi dipotong menjadi 20 potongan, yang telah diambil. Nah, berapa yang telah diambil semuanya itu? Ya, itu yang ditanyakan. Ini caranya. Nah, 5/20 ditambah 10/20. Nah, ini 10/20. Sama dengan, ini penyebutnya sudah sama, yaitu 20. Sekarang yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 5 ditambah 10. Jadi yang sudah diambil itu sama dengan 15/20. Ini langkah-langkah untuk mengerjakannya ya. Harus runtut langkah-langkahnya ya, jangan malah tidak sesuai seperti ini ya. Harus sesuai langkah-langkahnya, jangan malah langsung jawabannya. Langsung jawabannya tidak tahu caranya, itu malah kalian nanti kalau ada soal lainnya tidak bisa mengerjakan. Lalu setelah ini kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kue yang telah diambil Budian adalah 5/20 bagian. Ini caranya. Kalau soal cerita di uraian itu harus seperti ini mengerjakannya. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3 sambil kalian menulis ini ya. Sambil menulis, Pak bacakan soal nomor 3. Ibu membeli bika Ambon dan dalam kotak. Nah, bika Ambon ini merupakan kue tradisional, kue dari daerah mana itu ya? Bika Ambon tuh lupa Pak daerah mana. Lalu bika Ambon dipotong menjadi 20 potongan sama besar. Nah, ini sama besar dipotong menjadi 24 potongan sama besar. Ibu makan 2/24 bagian. Ini yang dimakan ibu dulu. Kemudian kakak makan 3/24 bagian. Berapa bagian bika Ambon yang telah dimakan ibu dan kakak? Nah, ibu dan kakak ini telah makan berapa bagian ya keseluruhannya? Nih, caranya sebagai berikut. Nih, caranya yang C uraian nomor 3. Bagian bika Ambon yang dimakan ibu itu ada 2/24. Ini bagian bika Ambon yang dimakan ibu. Lalu bagian bika Ambon yang dimakan kakak itu adalah 3/24. Sekarang yang ditanyakan bagian bika Ambon yang dimakan ibu dan kakak. Nah, ini yang dimakan ibu dan kakak seluruhnya ada berapa ya? Caranya adalah 2/24 ditambah 3/24 sama dengan, ini pembilangnya dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama 24. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5/24. Lalu kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi bika Ambon yang dimakan ibu dan kakak adalah 5/24 bagian. Ini caranya. Uraian, ingat kalau soal uraian itu harus seperti ini. Kalau soal pilihan ganda dan isian, nanti langsung jawabannya saja. Cara-caranya ini bisa kalian kerjakan di buku ijiran kalian. Khusus untuk menghitung, nanti buku khusus untuk menghitung. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4 dan 5. Nah, uraian berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Kalian ikut membaca uraiannya sambil mendengarkan. Saat siang hari, cuaca cerah. Udara terasa panas sehingga Fahri mengenakan kaos dan celana pendek. Langit mendung terlihat semakin gelap. Saat sore hari, hujan rintik-rintik. Angin bertiup cukup kencang. Fahri pun mandi dan berganti pakaian dengan kemeja lengan panjang dan celana panjang. Nah, ini karena udaranya dingin ya. Sekarang soal nomor 4. Apa pakaian yang dikenakan Fahri saat cuaca cerah berdasarkan uraian di atas?
Ini pakaian yang dikenakan Fahri saat cuaca panas berdasarkan uraian tersebut ya. Saat cuaca cerah, Fahri mengenakan kaos dan celana pendek. Ini sesuai dengan uraian tersebut. Saat cuaca cerah itu biasanya udaranya terasa panas. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Apa pakaian yang dikenakan Fahri saat cuaca hujan berdasarkan uraian di atas? Nah, saat cuaca hujan, apalagi ada angin yang bertiup cukup kencang. Nah, cukup kencang ya, berarti nanti udaranya akan terasa bagaimana? Ya, tentunya udaranya akan terasa dingin. Pakaian apa yang akan digunakan Fahri? Ini saat cuaca hujan, Fahri mengenakan kemeja lengan panjang. Nah, kalau lengan panjang kan menutupi, jadinya tubuhnya hangat. Dan celana panjang tentunya, agar kakinya juga terasa hangat. Seperti itu ya, anak-anak. Ini yang sesuai dengan uraian tersebut. Tuh, kalau saat di rumah, kalau saat di sekolah ya tetap harus mengenakan seragam ya, seragam sekolah. Malah berganti dengan kaos di sekolah ya. Ini karena di rumah bisa berganti pakaian. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Tentunya kalian sudah memberikan jawaban yang betul ya di bukunya ya. Nanti kalau belajarnya bisa lebih mudah. Ya. Karena hari Selasa kita akan evaluasi, pelajari lagi soal-soalnya itu. Lalu untuk tugasnya, tugas sudah dikerjakan? Nah, yang belum hari ini kumpulan tugasnya, foto tugas. Nah, itu Catherine sudah. Nih, ya. Hari ini terakhir pengumpulan tugas atau pengiriman foto tugasnya. Nah, bagi yang belum. Kemarin salah tanggal. Iya, bagi kemarin salah tanggal ya. Harinya Sabtu, tanggalnya malah 21. Salah tanggal lebih. Harusnya tanggal 23. Ya, itu ya. Yang sudah mengirim sip, yang belum mengirim segera dikerjakan. Oke? Sudah kirim. Baiklah, kalau sudah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pembahasan soal melalui Zoom Pak Oki akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam Pak Oki. Bye-bye. Bye bye.